najis. Jangan disamakan, karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain, jangan nebeng, jangan ngemis. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis, beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis, beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Sekarang kalau Islam kan kita udah tahu nih ada batasan-batasannya ya. Di Quran kita udah dilarang untuk menghina sesembahan mereka. Di Quran kita juga dilarang untuk menghina agama mereka. Jadi selama kita mengikuti aturan itu harusnya sih memang nggak bisa dilaporin. Kita meluruskan gitu kan. Kalau yang saya lihat, yang contoh tadi siapa yang sudah dilaporin siapa? Agatha. Itu memang omongannya memang kurang ajar kalau gue bilang. Kurang ajar. Dia ngomong itu asal ngomong. Tanpa tahu konteks, tanpa tahu latar belakang, tanpa tahu literasi gitu. Dia cuma comot-comot dari literasi yang dia tahu, yang mungkin dia dikasih tahu sama orang lain. Mana jati diri kalian yang jelas sampai kemudian tanpa rasa malu mengambil dari tradisi Islam? Apa mereka sudah mengalami kebangkrutan sehingga terpaksa comot sana, comot sini dan memakai milik orang lain tanpa minta izin pula? Apa coba? Tuhan sudah 2000 tahun masih saja bingung. Selain hal ini, ada persoalan lain dari penggunaan bahasa di Indonesia yang perlu dikaji ulang ya selama bertahun-tahun. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan yang semakin menjauhkannya dari bahasa Arab dan Islam. Dulu kita menyebut ilmu hayat, kini kita menerimanya ilmu biologi. Dulu kata menggunakan istilah izin, kini izin. Dulu alfabet, kini alfabet. Semua kata yang berasal dari bahasa Arab atau yang berbunyi ke Arab-Araban dijauhkan dan diberi bunyi yang berbeda ya. Seorang kawan kami mengistilahkan ini sebagai kristenisasi bahasa. Kristenisasi bahasa. Mungkin ini sebuah istilah yang berlebihan, namun sama sekali tidak salah jika ini disebut sebagai de-islamisasi bahasa. Ustadz Rahmat Abdullah almarhum dengan sangat jeli mengamati digunakannya kata-kata tertentu yang bersumber dari Islam ke dalam bahasa sehari-hari, tapi dengan diberi konotasi negatif. Misalnya saja kalimat semisal gajinya telah disunat. Kata disunat dalam kalimat tersebut maksudnya jelas, yaitu dipotong secara semena-mena, atau dengan kata lain dikorupsi. Mengapa sebuah istilah yang mulia dalam Islam yaitu sunat atau khitan bisa digunakan dengan konotasi begitu buruk dalam bahasa Indonesia disandingkan ya dengan bahasa-bahasa buruk? Kita juga sering mendengar istilah nafasnya Senin Kamis yang mengacu pada kelemahan dan tidak adanya kekuatan. Mengapa menggunakan istilah Senin Kamis? Semua orang tahu kalau hari Senin dan Kamis adalah hari berpuasa, hari disunahkannya kaum muslimin berpuasa. Apa tujuan digunakannya kata-kata ini di dalam bahasa sehari-hari? Ada banyak contoh-contoh lain di samping yang telah saya sebutkan di atas tadi. Saya memang tidak memiliki bukti untuk mengatakan bahwa contoh-contoh yang terakhir itu dilakukan oleh pihak Kristen,
Yang jelas kesalahan ada pada kaum muslimin Indonesia sendiri karena mereka telah lalai dari hal ini. Karena itu kaum muslimin, khususnya para wartawan, jurnalis dan penulis muslim, perlu meneliti ulang dan membongkar kembali penggunaan istilah-istilah tertentu yang tidak pantas. Atas kaum muslimin perlu menyusun ulang strategi bahasa mereka. Kami ingin kembali pada upaya kalangan Kristiani yang dapat dilihat secara langsung wujudnya, selain yang telah disebutkan pada bagian awal tadi. Kita masih menemukan berbagai hal yang mereka lakukan. Kini mereka bukan hanya mengambil istilah Allah dan beberapa istilah kunci lainnya, mereka juga menggunakan istilah tilawatil Injil dan membuat kaligrafi bahasa Arab dengan memuat nilai-nilai Kristen. Bahkan ada juga kitab-kitab mereka yang diubah dan disandingkan dengan bahasa Arab terjemahan Injil. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah kita kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Ini jelas di sini. Ini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini, dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan, supaya seakan-akan itu adalah Al-Quran, padahal itu Injil yang didesain ya untuk seperti Al-Quran begitu. Mereka juga dengan bangga ya menyiarkan komunitas orang-orang Betawi yang telah masuk Kristen gitu ya, padahal mereka hanya tipu-tipu ya. Hanya Oten yang mengaku Islam masuk Kristen, lengkap dengan pakaian tradisional mereka, sarung, baju ya, koko ya, dan peci untuk yang pria ya, dan kebaya serta kerudung untuk yang wanita. Serta sebaiknya umat Islam bersikap siap. Mungkin tidak lama lagi mereka akan mulai membaca tahlil ya, dan merayakan maulid ya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu? Ajaran model apa itu? Kalian Tapi kalau menurut saya tahlil dan maulid itu tidak ada dalilnya ya. Hanya saja itu tradisi ya, tradisi di Indonesia gitu ya. Hal ini membuat kami bertanya, apakah mereka sudah tidak merasa sungkan lagi melakukan kamuflase secara terang-terangan? Selain itu, saya juga ingin bertanya, apakah umat Kristen ini di Indonesia ya sama sekali sudah tidak menghargai orisinalitas dalam agama mereka sendiri? Apakah mereka sudah tidak memiliki harga diri, jati diri ya, sehingga menempuh cara-cara semacam ini dalam beragama? Miris kelihatannya ya saudara-saudara sekalian. Sebetulnya praktek-praktek semacam ini sama sekali bukan hal yang
baru ya dalam agama Kristen sejak era Paulus ya, Saul of Tarsus. Pauluslah yang telah mengalihkan ajaran yang dibawa Yesus kepada orang-orang Romawi. Walaupun sesungguhnya Yesus, Nabi Isa, mengkhususkan ajarannya pada orang-orang Yahudi saja. Sejak itu agama Kristen mengadopsi berbagai kebiasaan dan tradisi masyarakat ya pagan agar agama yang mereka bawa ini bisa diterima oleh mereka. Terutama dari kawan-kawan API juga sudah melaporkan, baik itu API DKI, API di daerah Sulawesi, dan juga di beberapa daerah yang lain ya. Dan sudah rame-rame melaporkan si Agatha ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih aktif di dunia perdebatan, hati-hati kalau berbicara.